Jadi kesempatan ini dibuka ruang tanya jawab. Kelompok 3 akan siap menjawab. Silakan kelompok yang lain memberi pertanyaan atau menambahkan, ya, tidak mengkritik ya, tapi menambahkan atau bertanya. Silakan. Pak, apakah saya boleh bertanya lagi? Silakan, Yolanda. Nah, saya mau bertanya kepada kelompok kalian mengenai tadi, ada 3 slide, ada 3 persekutuan yang terakhir itu pelayanan ya, kalau nggak salah. 3 pelayanan. Di gereja. Gimana sih ya 3 di pelayanan gereja? di gereja. Misalkan tadi ada doa lingkungan, kemudian 2 lagi, peringat. Kan tadi dibahas kayak 3 pelayanan itu termasuk kayak ya itu gimana sih kayak kita aktif banget gitu ya di kegiatan gereja. Kalau misalnya kita nih cuma datang ke gereja ya kita tetap ikutin ibadah layaknya orang-orang lain yang bergereja, tapi kita hanya melakukannya sebagai rutinitas. Yang kalau mereka nyanyi ya kita nyanyi, tapi kalau udah waktunya pulang ya pulang. Apakah seperti itu juga termasuk bentuk pelayanan dalam bersekutu kepada Tuhan? Terima kasih. Wah, bagus pertanyaannya. Silakan, Romesko dan teman-teman kasih jawaban. Silakan, Regina yang kasih jawaban. Pak, saya izin mau menjawab pertanyaan dari Raden, Yolanda, Pak. silakan Raden. Ya, tadi pertanyaannya boleh diulang sedikit nggak inti pertanyaannya? Jadi inti pertanyaannya tadi, rajin ke gereja, datang persekutuan, tapi setelah itu duduk, kemudian yang mau pulang, pulang gitu ya. Apakah itu juga masuk inti persekutuan? Oke. Sebenarnya koinonia itu, arti dari koinonia itu sendiri bukan tentang, tidak selalu tentang urusannya di gereja. Jadi bukan, gimana ya jelasinnya? Dia datang ke gereja, dia nyanyi ikut-ikutan yang lain, tapi kan di luar dia juga melakukan sebuah persekutuan di luar dari konteks gereja. Karena arti dari koinonia yang dijelasin pada PPT kami termasuk kepada unit-unit pelayanan masyarakat ataupun pemerintah. Gitu sih, Pak. Ya. Bagaimana Yolanda? Mungkin boleh minta tambahan jawaban lagi. Masih kurang jawabannya katanya. Cukup jelas sih, cuman kayak kurang aja. Kayak kurang. Silakan, ada yang mau tambahkan? Romesko, mau tambahkan? Iya Pak, boleh coba ulang lagi soalnya masih ini juga soalnya. Nah, Yolanda, minta diulang lagi pertanyaannya. Ya, kalau misalnya kita hanya datang ke gereja beribadah sebagai sebuah rutinitas saja, apakah itu juga termasuk bentuk pelayanan kita terhadap Tuhan gitu? Oke, coba saya jawab ya. Kalau menurut saya untuk pelayanan kayak ke Tuhan itu sebenarnya bisa, kalau ke gereja itu sebenarnya udah bentuk pelayanan karena kan akan menjalankan ibadah. Apalagi jika menjadi kayak yang pemandunya dan seperti semacamnya, apalagi seperti Pak Pendeta ya Pak Kaleb ya. Nah, menurut saya itu sangat-sangat melayani Tuhan kan jadinya. Nah, kalau di luar bisa juga kok nggak di dalam gereja, harus langsung dalam gereja. Kayak bentuk pelayanan misalkan kayak dulu di kayak sekolah SMP kan ada kayak kapel gitu. Kalau misalkan kita
berkumpul, kalau kata Pak Kaleb kan mengatakan kalau kita berkumpul saja itu pasti sudah dalam menyatukan hati kan sudah menyatukan hati secara tulus dan bersatu kan bisa ini Tuhan pasti hadir seperti kita melakukan pelayanannya. Nah, selain itu, kalau pelayanannya ya kalau di luar lagi dari konteksnya masih dari gereja masih bisa ke pelayanan ke membantu sesama, saling mendoakan, tidak bergumul, itu kan juga seperti pelayanan Tuhan. Jadi menurut saya sih seperti itu, Yolanda. Pak Kaleb tambahin sedikit ya, Yolanda. Jadi poinnya selama kita ini berkumpul, walaupun mungkin ya kadang-kadang kan ada yang punya motivasi, wah aku mau persekutuan di orang-orang muda. Tujuannya kadang-kadang mungkin belum tercipta untuk serius dengan Tuhan, tapi aku ke situ biar dapat cewek cantik atau dapat jodoh, ya kan? Tapi poin intinya waktu orang tersebut walaupun belum serius atau belum sungguh-sungguh melayani, tapi sudah berkumpul bersekutu, itulah yang namanya persekutuan. Walaupun nanti tinggal dilihat motivasinya, terus nanti hasilnya ya. Jadi poinnya walaupun dia ke gereja, duduk, dengar orang ikut nyanyi semua, tapi intinya sudah berkumpul bersama, itulah namanya persekutuan ya. Jadi tinggal tugas kita yang mungkin imannya sudah bagus, sudah rohaninya bagus, mulai ngarahkan orang-orang seperti ini untuk mulai sungguh-sungguh ya. Satu ketika Pak Kaleb ada melayani di satu tempat, tiba-tiba ada seorang pemuda datang ke gereja. Dan seorang pemuda ini dekatin Pak Kaleb, kemudian dia berkata, "Pak, di sini ada nggak cewek-cewek cantik gitu kan?" Nah, walaupun ini orang akhirnya ikut ibadah ya, tapi intinya semua ini sudah tercipta persekutuan. Dan tadi juga Raden sudah jelasin, pembahasan mereka ini adalah pembahasan memang yang cukup luas, karena dalam gereja, di lingkungan keluarga, gereja, kemudian juga masyarakat atau pemerintah. Dan itu kita bisa kembangkan. Jadi Yolanda, terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Tapi intinya tadi, pokoknya kalau sudah kumpul bersama itu artinya persekutuan ya. Walaupun nanti tinggal dilihat motivasinya apa ya. Cukup Yolanda? Cukup Pak, terima kasih jawabannya teman-teman dan Pak Kaleb. Oke. Ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 3? Meka mau bertanya, Pak. Iya. Silakan, Mek. Ya. Yang Meka mau nanya tentang pengertian koinonia. Itu kalau pengertian menurut agama Katolik sama agama Kristiani, itu ada nggak sih yang membedakan dari hal spesifik apa gitu yang dibedakan atau sama aja? Makasih. Silakan. Romesko atau siapa lagi? Regina, silakan dijawab. Saya yang jawab deh, Pak. Divandra, silakan. Nah, tadi kan pertanyaannya persekutuan di Kristen Protestan atau Kristen Katolik itu sama atau tidak kan, Mek? Nah, kalau menurut saya itu sama. Jadi kalau misalnya perbedaannya Kristen Protestan sama Katolik itu ya mungkin pada ibadahnya, pada yang tanda salibnya. Kalau secara persekutuan itu
itu sama, tidak ada yang membedakan. Gitu. Gimana, Meg? Sudah terjawab, Pak. Iya, karena kan persekutuan itu berasal dari koinonia, dari bahasa Yunani. Jadi memang nggak bisa dirubah oleh gereja manapun. Itu artinya sudah seperti itu. Nah, tadi Divandra bagus kasih jawaban. Kadang-kadang persekutuan itu hanya mungkin liturginya yang berbeda ya. Artinya apa? Cara ibadahnya. Tapi inti persekutuan yaitu sudah terjadi di dalam ibadah, di dalam kumpul-kumpul atau ibadah-ibadah di rumah ya. Luar biasa. Ada lagi, satu lagi kalau masih ada. Sebelum kita akan melanjutkan materi kita. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mau tambahkan? Tapi Pak Kaleb cuma lihat untuk kita mungkin setelah kita mungkin bergerak di gereja atau di persekutuan rumah-rumah, jangan lupa tadi dibahas oleh kelompok 3 juga, untuk kita juga mulai belajar dengan masyarakat ya. Masyarakat kita berbaur, tetapi bukan berarti ikut hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Poinnya selalu standarnya adalah firman Tuhan yang kita bisa ikuti ya. Oke, sekali lagi kasih jempol atau kasih tepuk tangan buat teman-teman kelompok 3 yang sudah membahas juga dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.